اللهم انفعنا به والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا تعلم وتعلم النفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وإنما قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر صالحين الأنقال وإنما شرف العلم بكونه وسيلة إلى البر والتقوى الذي يستحق به الكرامة عند الله والسعادة الأبدية كما قيل لمحمد بن الحسن بن عبد الله شعر تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل محامد وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد والعلم الهادي إلى سنن الهدى والحسن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. Menjelaskan tentang kemuliaan ilmu sebagai wasilah perantara untuk melakukan kebaikan dan perbuatan takwa. Kenapa ilmu mulia? Karena ilmu itu wasilah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fattaqullaha mastata'tum." Allah perintahkan kita bertakwa. Takwa itu kan nama untuk beberapa hal, banyak hal yang diglobalkan oleh para ulama. Takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita diperintahkan untuk takwa. Terus bagaimana kita bertakwa kalau kita nggak tahu ilmunya? Bagaimana kita bisa menjalankan perintah kalau kita nggak tahu ilmunya? Kasih gambaran ini. Seorang raja memerintahkan untuk prajuritnya, ayo cari. Wis, diperintahkan untuk cari. Kira-kira ada yang bisa nyari? Ada yang bisa melakukan tugas itu? Bagaimana caranya bisa tahu? Tugasnya apa? Nyari apa? Tanya. Apa yang perlu dicari? Dikasih tahu. Bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah. Apa perintahnya Allah? Tahu dari mana kita itu perintah atau bukan? Dengan ilmu. Karena menjadi wasilah untuk bertakwa kepada Allah, maka ilmu menjadi mulia. Karena al-wasail hukmul maqasid, lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum
seperti hukumnya tujuan. Tujuannya bertakwa, maka ilmu untuk bertakwa itu sama nilainya dengan bertakwa itu sendiri. Sehingga orang yang bertakwa itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya dengan ilmu orang bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Muhammad bin Hasan bin Abdullah, beliau memiliki sebuah bentuk syair, sebuah pernyataan bentuk syair. Beliau mengatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, belajarlah karena ilmu itu indah menghiasi orang-orang yang memilikinya. Orang kalau disandingkan berduit, punya jabatan, dengan disandingkan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu, ada di depan kita dua-duanya. Kira-kira yang lebih nikmat untuk dilihat itu yang mana? Kalau mudahnya untuk zaman sekarang ini, Habib Umar bin Hafid dengan presiden, kira-kira senengan delok sing ndi? Ya pasti sudah jelas itu secara zahir. Kenapa demikian? Karena ilmu yang dibawa itu membuat orangnya indah. Kadang seorang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, juga ganteng, artis, wanteng. Tapi coba barengan, artisnya menghormati apa maning orang awam. Artisnya merasa melihat mereka itu lebih nyaman, lebih nikmat. Itu gambaran zahir. Karena itu ilmu itu menghiasi orang-orang yang memilikinya. Wa fadlan wa unwanun likulli mahamidi. Ilmu itu juga memberikan keunggulan dan menjadi tanda dari segala bentuk perbuatan-perbuatan yang indah, yang layak untuk mendapatkan pujian. Karena itu kita diperintahkan wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Kita itu semestinya setiap hari memiliki waktu untuk bisa menimba ilmu dan berusaha mengamalkannya. Wasbah fi buhuril fawaidi, menyelamlah di dalam lautan ilmu agar kita bisa mendapatkan banyaknya faidah-faidah
di dalamnya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam doa setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma, katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Nabi pun berdoa, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Orang kalau sudah masuk dalam buhurul ilm, lautan ilmu, bukan semakin kenyang, bukan semakin puas, justru semakin lapar dan semakin haus. Syai'an la yashba'an, dua hal yang tidak bisa membuat kenyang, yaitu manhumani la yashba'an, dua hal yang dikejar gak akan membuat kenyang, yaitu manhumul mal wa manhumul ilm. Ketika orang sibuk mengejar dunia dan orang sibuk mengejar ilmu. Lihat orang yang sibuk mengejar dunia, sudah punya rumah mewah, sudah punya mobil nggak cukup 1 2, punya motor ya mewah ada, rumahnya selain mewah fasilitasnya lengkap, uang di rekeningnya sudah beratus-ratus juta, bahkan sudah ber-mm. Apa dia berhenti bekerja atau terus bekerja? Nabi sudah mengatakan, laukana libni adam wadiani min dhahab labtagha salisan. Kalau manusia itu punya 2 lembah terbentuk daripada emas, maka dia pengen punya 3. Kalau logika kita, aku duwe 1 kilo emas turu aku. Iya. 1 grame 2 juta lebih, anggap 2,5 juta. 2.500.000, 1 kilo. 2,5 M. Kira-kira kita orang duwe sakmono. Wah, tak tutup tuku wis. Lah apa maneh kerja kan ngono mikire, barang duwe. Siji maneng kepingin duwe 2 kilo. Itu manusia. Orang yang sudah terjerumus dalam ilmu, merasakan lezahnya ilmu, satu ilmu selesai, bukan terus wis cukup aku ilmu iki, enggak. Dia bakal kejar lagi, dari ilmu itu masih dia mau kejar, belum ilmu-ilmu yang lain. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ketika sepupunya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menikah, di malam pertama di sebelah pintu kamarnya itu dikasih kitab baru yang belum pernah dibaca. Malam pertama ini dikasih kitab baru yang belum dibaca. Subhanallah, kok mau masuk kamar kelihatan kitab ini diambil dibawa masuk kamar. Kira-kira kalau kita malam pertama bingung kitab, bingung HP, bingung pekerjaan, apa wis ilang kabeh. Nah, saya tahu malam pertama wis seru kabeh kan ya. Kecuali diwarai lampu merah Mas, wis buyar wis. Mending ditunda seminggu, mana rabine. Itu dibuka dari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sampai semalaman khatam kitabnya. Orang kalau sudah lazat dengan ilmu, nggak puas hanya dengan yang dia miliki, lupa dengan malam pertamanya karena baca kitab. Kalau zaman saiki masuk rekor itu, rekor muri. Karena itu perlu untuk kita selalu menimba ilmu. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Pelajari ilmu fikih secara khusus dan ilmu syariah secara umum. Karena fikih itu adalah paling afdalnya yang membina atau membimbing kita.
Katakan haram ya sudah haram, halal sudah halal, jelas sudah. Jangan dibimbing di situ. Ini boleh kita lakukan, ini enggak boleh kita lakukan. Ilal birri wat taqwa wa a'dalu ghasidi, akan membimbing kita menuju kebaikan dan ketakwaan dan jalan tujuan yang paling lurus. Wal ilmul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Ilmu fikih adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita sampai kepada tujuan hakiki, yaitu kebahagiaan dengan hidup abadi dan kebahagiaan yang terus-menerus bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tersebut menjadi benteng yang akan menjaga kita dari segala macam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, karena orang ahli ilmu, orang yang faqih satu saja yang dia mutawarri'an, menghindar dari yang haram ataupun syubhat, asyaddu ala syaitani min alfi abidi, lebih berat untuk diganggu oleh setan dari 1000 orang ahli fikih dari 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu fikih. Jadi orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, dalam berarti ahli ibadah itu bukan sekedar sholat ya, bukan sekedar ahli masjid ya, sholatnya sah sesuai syariat, ahli zikir, zikirnya pun khusyuk dengan maknanya. Tapi ya ilmunya sebatas dia melakukan itu saja. Ini setan ganggunya gampang. Beda orang yang faqih, yang menjalankan syariat sesuai dengannya, kemudian ditambahkan dengan ilmu wara', artinya dia adalah orang yang bertasawuf atau sufi, menggabungkan antara ilmu syariah dan tariqah. Ini orang susah diganggu oleh setan. Bahkan kalau dikasih perbandingan 1000 ahli ibadah dengan 1 orang yang demikian, setan mending ganggu 1000 orang ini. Nah, karena itu jangan pernah kita bangga dengan ibadah yang kita lakukan, karena maliknya setan itu gampang. Kita bisiki beberapa sifat aja sudah rusak, hancur semua kita. Tapi kalau kita dasari semuanya dengan ilmu syariah, kemudian kita tambahkan dengan ilmu tasawuf, kita bersihkan hati kita, maka susah setan akan menggoda kita, ini susah. Selama ini kan cik gampangnya loh, setan malik ngono iku cik gampangnya ya. Kita merasakan kate berangkat ngaji moro dibatalno iku cik gampangnya, atau berangkat dengan rasa bangga diri. Alhamdulillah aku bisa berangkat ngaji. Mang hebat aku ya. Loh, ini mudah kita. Kenapa? Masih belum kita rasakan ilmu itu mendarah daging pada diri. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq nahwil jud wal bukhul wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawaddu'i wal iffati wal israf wat taktiri wa ghairiha. Fa innal kibra wal jubna wal israfa haram wa la yumkinu taharruz anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudadduha fa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Begitu juga
Selain ilmu fikih, ilmu tentang sairil akhlak, segala macam akhlak, seperti dermawan, pelit, pengecut, berani, kemudian sombong, rendah hati, menjaga martabat, boros, kemudian menjalankan nafkah tidak sesuai dengan keperluannya, dan selain daripada itu dari akhlak-akhlak yang perlu kita ketahui, karena ya tentunya ada akhlak yang baik untuk kita lakukan, ada akhlak yang buruk untuk kita tinggalkan. Sebab sombong, pelit, pengecut, boros, kemudian dan hal yang lainnya tadi disebutkan dari perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang haram, dan nggak mungkin bisa kita hindari kecuali kita mengetahui ilmunya, apa itu sombong, kemana saja arahnya orang itu bisa dikatakan sombong, dan ilmu yang bisa melawan sombong itu tadi. Begitu juga akhlak-akhlak yang lain, sehingga setiap dari kita wajib untuk belajar mengetahui tentang ilmu akhlak-akhlak tersebut. Kita ini kadang nggak tahu kalau kita ini sombong, kita ini ujub, nggak nyadar, ngerasanya tawaduk dok, ngerasanya merasa nggak punya apa-apa, perasaannya, padahal dia termasuk orang yang sombong. Kenapa nggak tahu? Sombong ini, orang dikatakan sombong ini sampai di batas mana dia nggak tahu. Dikira sombong itu hanya merasa lebih hebat dari yang lain atau merendahkan yang lain saja. Kadang merendahkan orang kafir. Kan ini kafir, saya lebih baik daripada dia. Gak nyadar. Lah inilah yang harus dipelajari. Kemudian kalau sudah tahu ada, bagaimana mengobatinya, bagaimana bisa terhindar darinya, itu juga harus dipelajari. Sebab itulah yang akan menyelamatkan kita. Karena itu Imam Ghazali menjadikan penyakit-penyakit hati itu di dalam kitabnya disebut dengan Rub'ul Muhlikat. Nah, di situ Imam Ghazali menjelaskan tentang sifatnya dan arahnya kemana, efeknya, dampaknya apa, kemudian dikasih oleh Imam Ghazali cara menghilangkannya, mengobatinya. Ketika sudah terhindar, diisi dengan hal-hal yang positif, akhlak-akhlak yang positif, dimasukkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, itu Rub'ul Munjiat. Nah, sehingga kita bisa berbuat dengan kebaikan-kebaikan itu yang akan mengantarkan kita ke dalam keberuntungan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sifat-sifat yang buruk. Allah berikan kepada kita akhlak-akhlak yang baik sehingga kita tergolong orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Al-Fatihah.